Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizida Sapitri dari kelas C Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman kelompok saya akan menjelaskan prinsip dasar analisis yang merupakan bagian dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya di kelompok 2 ini, yaitu Alif Alfian dan Nur Hadi. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Alif Alfian dari kelas C Akuntansi S1 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hadi sebagai pemateri ketiga. Nah, itulah perkenalan dari anggota kelompok saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materi pengertian analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perubahan pokok atau turning point pada tren, jumlah dan hubungan dan alasan-alasan perubahan tersebut. Perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal atau early warning signal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Selanjutnya, materi analisis rasio. Rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan persen atau kali. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya, current ratio, acid test ratio, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Kedua, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan hotel dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Apabila yang diukur adalah hotel, misalnya debt to equity ratio and time interest and selanjutnya rasio return on investment, mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Selanjutnya adalah rasio pemanfaatan aktiva atau asset utilization, yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Misalnya perputaran total aktiva, perputaran aktiva tetap, perputaran modal kerja, dan perputaran aktiva lain-lain. Yang terakhir, rasio kinerja operasi, yaitu mengukur efisiensi operasi perusahaan. Investor umumnya tertarik pada kelompok rasio profitabilitas tertentu. Selanjutnya, materi laporan keuangan komparatif. Langkah awal yang baik dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara komparatif. Dengan penyajian ini, dapat diperoleh gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa datang. Di dalam pembandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam absolut atau rupiah maupun persentase, keduanya harus dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena ukuran rupiah dari dasar yang berbeda yang digunakan untuk menghitung perubahan persentase dapat mengakibatkan perubahan persentase yang lebih besar melebihi porsinya. Perubahan dalam rupiah selalu diketahui agar diperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid. Sedangkan perubahan dalam persentase dapat membantu menentukan berarti tidaknya atau signifikankah perubahan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya.
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Alif Alfian. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang PT Bagas Perkasa Jaya neraca komparatif per 31 Desember 2009 dan 2010. Kita dapat melihat neraca pada kas 2009 dan 2010 itu mengalami penurunan persennya sebanyak 7,69. Piutang dagang 2009 dan 2010 itu mengalami penurunan sebanyak 16,67% dan seterusnya. Selanjutnya, analisis tren terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, analisis tren menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode beberapa tahun, dari tahun ke tahun, termasuk metode analisis horizontal. Poin kedua, data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase dan menjadi dasarnya adalah tahun dasar yang ditetapkan. Poin ketiga, laporan yang disusun dalam persentase tren dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Berikut ilustrasi laporan laba rugi yang disusun dalam persentase tren, atau cara yang sama juga berlaku untuk neraca. Kita dapat melihat tabel tentang penghasilan mulai tahun 2006 sampai 2010 itu mengalami kenaikan sebanyak 15.000. Kemudian HPP-nya juga mengalami kenaikan sebanyak 12.000. Kemudian laba kotor juga mengalami kenaikan sebanyak 3.000. Biaya-biaya juga mengalami kenaikan sebanyak 1.500. Kemudian laba bersih mengalami kenaikan 1.500. Dengan melihat data, dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun baik penjualan maupun laba bersih mengalami kenaikan. Pertanyaannya, seberapa cepatkah penjualan mengalami kenaikan dan apakah kenaikan laba bersih telah sesuai dengan kenaikan penjualannya? Kenaikan penjualan dan laba bersih dapat ditetapkan dalam suatu perspektif yang tepat dengan menyatakan kembali pos-pos tersebut ke dalam persentase tren. Kita dapat melihat tabel tentang penghasilan mulai 2006 sampai 2010. Itu mengalami kenaikan sebanyak 15% dan seterusnya. Saldo masing-masing pos pada tahun dasar atau untuk kasus ini tahun 2006 dinyatakan dalam persentase tren sebesar 100%, sedangkan saldo pos yang sama untuk tahun-tahun selanjutnya dinyatakan dalam persentase atas dasar tahun dasar. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi, untuk pos penjualan tahun 2008 misalnya, bila dinyatakan dalam presentasi menjadi saldo pos penjualan pada tahun 2008. Saldo pos penjualan pada tahun 2006 atau tahun dasar 130.000 kali 100%, 100.000 sama dengan 130%. Nah, dari analisis tampak bahwa tingkat pertumbuhan penjualan selama 5 tahun terakhir stabil, yaitu sebesar 5% per tahun. Pertumbuhan penjualan ini ternyata tidak proporsional dengan tingkat pertumbuhan laba bersih, yaitu justru cenderung menurun, khususnya sejak tahun 2008. Penurunan tingkat pertumbuhan laba bersih ini disebabkan oleh naiknya tingkat pertumbuhan pada pos biaya, khususnya pada tahun 2008. Selanjutnya, analisis common size. Analisis common size atau presentasi per komponen. Laporan keuangan dalam presentasi per komponen atau common size statement menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya.
Suatu neraca yang disusun per komponen atau component statement dapat memberikan informasi sebagai berikut, yaitu komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Struktur modal atau komposisi pasifah yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana, di mana diartikan sebagai kas, sangat berguna untuk melihat aliran kas atau cash flow yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Dengan menggunakan teknik ini, pengelola perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas. Perbandingan atau komparasi. Analisis terhadap laporan keuangan akan lebih bermakna apabila hasil analisis tersebut dibandingkan dengan rata dua industri dan hasil dari pesaing. Biasanya dan hasil industri dikumpulkan oleh lembaga jasa keuangan. Masalah yang umumnya dihadapi oleh para analis adalah rata dua industri tersebut tidak secara jelas mencakup perusahaan yang sedang dianalisis. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang sedang dianalisis didiversifikasikan ke dalam banyak area industri. Oleh karena itu, perlu dipilih data industri yang benar sesuai dengan perusahaan. Apabila ada rata-rata industri yang tidak tersedia atau jika komparasi dengan pesaing diinginkan, maka laporan keuangan perusahaan lain perlu juga dianalisis untuk tujuan pembandingan. Penggunaan analisis tren, rata-rata industri, dan komparasi dengan pesaing utama akan memberikan dukungan dalam rangka menemukan dasar pemecahan masalah. Selanjutnya, perbandingan atau komparasi. Hati-hati dalam menggunakan data industri karena faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, formula rasio industri berbeda-beda di berbagai sumber, kadang tidak jelas. Yang kedua, perusahaan sama dapat menggunakan metode penilaian atau pengakuan pendapatan yang berbeda. Yang ketiga, adanya perbedaan periode laporan keuangan yang digunakan perusahaan-perusahaan yang ada di suatu kelompok industri. Yang keempat, adanya kebijakan keuangan yang berbeda-beda antar perusahaan meski ada di satu industri yang sama, atau labor intensif atau labor intensif versus capital intensif. Yang kelima atau terakhir, yaitu sampel perusahaan yang digunakan untuk mewakili satu industri kadang terlalu sedikit. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami terkait prinsip dasar analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.